73, tidak mendapatkan apa-apa. Michael, kamu sudah dipecat. Terdengar suara manajer personalia dari ujung telepon. Ekspresi Michael berubah drastis. Mengapa begitu? Aku baru saja dipromosikan. Mengapa kamu memecatku? Michael tidak mempercayainya. Dia baru saja dipromosikan hari ini. Michael berpikir, aku dipecat. Apakah dia bercanda? Apakah kamu menyinggung seseorang? Beberapa saat yang lalu, Tuan Sanford sendiri yang meneleponku dan memerintahkanku untuk menyuruhmu berkemas dan pergi. Permasalahan ini sudah diputuskan. Setelah mengambil gajimu, cepatlah pergi. Sesudah mengatakan itu, manajer tersebut menutup panggilan telepon. Wajah Michael pucat pasi seolah-olah dia baru saja tersambar petir dan kehilangan jiwanya. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba tersadar. Manajer itu bertanya apakah Michael telah menyinggung seseorang. Jangan-jangan. Michael menatap William. Itu, pasti perbuatanmu. Michael teringat kalau William baru saja menghubungi seseorang. Selamat menebak. William mencibir dan langsung masuk lift. Tunggu. Michael ingin menyusul William, tetapi pintu lift sudah tertutup. Dengan wajah penuh penyesalan, Michael gundah gulana. Dia tidak bisa memahaminya. Bukankah William hanyalah seorang pecundang? Bagaimana William bisa membuat Zayden memecatnya secara pribadi hanya dengan satu panggilan telepon? Bagaimana mungkin orang yang tidak berguna ini menjadi begitu berkuasa? Michael baru saja mengadakan pesta untuk merayakan promosi jabatannya sore ini, tetapi dia baru saja dipecat. Jika hal itu diketahui oleh ayahnya dan juga kerabatnya, Michael akan merasa malu. William berjalan keluar dari perusahaan finansial Sanford. Jika Michael tidak bersikap begitu tidak tahu malu tadi, William tidak akan berniat memecatnya. Lagi pula, mereka berdua adalah kerabat. Michael memang memancing masalah sehingga William memenuhi keinginannya. Setelah meninggalkan perusahaan finansial Sanford, William tiba-tiba menerima panggilan telepon dari Yunus. Yunus menelpon untuk meminta William datang ke tempatnya. William menaiki taksi menuju Taman Tubir Bengawan. Di depan pintu, dia melihat Yunus. Yunus, kamu sudah bangun. Semalam, kamu minum terlalu banyak. Apakah kepalamu masih terasa sakit? William berjalan mendekat dan tersenyum. Yunus membalas senyumnya dan berkata, Tuan Hang, terima kasih atas bantuanmu semalam. Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah. Saat memikirkan apa yang terjadi semalam, Yunus masih merasa ketakutan. Jika William tidak datang tepat waktu, para berandal itu pasti sudah menyerang Yunus. Pada saat itu, Yunus sedang mabuk dan tidak bisa melawan. William tersenyum dan mengisyaratkan bahwa tidak perlu bersikap sungkan. Kemudian, William berkata, Kamu tidak memanggilku seperti itu tadi malam, kan? Apa? Yunus tersipu dan berkata dengan malu-malu. Ya, panggil aku O saja. Lebih enak didengar. William mengusap bagian belakang kepalanya sambil menyeringai. Dia tidak terlihat muda. Apalagi, William telah menjadi suami yang hanya mengurus rumah selama beberapa tahun. Selain itu, dia juga telah menjalani kehidupan yang agak menyedihkan. Oleh karena itu, dia terlihat dewasa. Tentu saja, itu bukan berarti William terlihat tua, melainkan bahwa dia memancarkan pesona yang unik sebagai pria dewasa. Inilah alasan mengapa Yunus memanggilnya Wal. Perkataan William membuat wajah Yunus berseri-seri. Kalau begitu, apakah aku boleh memanggilmu Wal untuk seterusnya? Tentu saja. William tersenyum dan mengangguk. Wal! Yunus memanggil William sambil tersenyum. Ya. William menanggapinya. Setelah mengatakan itu, mereka berdua saling berpandangan, lalu tertawa. Omong-omong, jangan pergi ke bar sendirian lagi. Itu tidak aman. Kamu sudah dewasa, tetapi kamu tidak memikirkan keselamatanmu. William mengatakannya dengan serius. Yunus menunduk dan berkata, Aku tahu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Wajah sedih Yunus terlihat begitu cantik sehingga membuat hati William luluh. Yunus mengakui kesalahannya dengan sangat tulus sehingga William tidak bisa bersikap galak kepadanya. Tiba-tiba, Yunus mendongak dan menatap William dengan sorot matanya yang berbinar-binar. Well, apakah yang kamu katakan semalam itu serius? Apa itu? William tercengang. Kamu bilang akan melindungiku dan tidak akan membiarkanku menikah dengan Joel. Yunus memandang William dengan penuh harap. William tersenyum. Rupanya, gadis ini masih mengingat hal itu. Kalau begitu, apakah kamu percaya kepadaku? William menatapnya. Yunus segera menjawab William. Aku akan mempercayai apapun yang kamu katakan. Kamu ini naif sekali. Apa kamu tidak takut kalau aku akan menjualmu? William tak bisa berkata-kata. Sejujurnya, William selalu merasa bahwa dirinya sangat biasa dan tidak pantas menerima cinta Yunus yang begitu besar.
Aku rela dijual olehmu. Yunes tersenyum. Seketika, William merasa canggung. 3 hari lagi, keluarga Lawrence akan datang ke rumah untuk melamar. Apa yang harus kuperbuat? Wajah Yunes dipenuhi kekhawatiran. William mengernyit. Secepat itu? Iya. Bisnis keluargaku sedang dalam keadaan yang mengenaskan saat ini. Kami membutuhkan suntikan dana dalam jumlah besar. Kalau tidak, perusahaan kami akan bangkrut. Kakek dan ayahku berpikir bahwa hanya keluarga Lawrence saja yang bisa menyelamatkan keluarga kami saat ini. Mereka tidak sabar untuk menikahkanku. Hanya dengan cara inilah keluarga Lawrence akan bersedia berinvestasi kepada keluarga kami. Yunes menjelaskan situasinya secara singkat. William mengernyit dan memikirkannya. Dia tidak menyangka keluarga Walton bertindak begitu cepat. William tiba-tiba berkata kepada Yunes. Yunes, apakah kamu bisa mengantarku untuk menemui kakekmu? Menemui kakekku? Apakah kamu hendak membujuknya? Ini tidak mungkin. Kamu tidak akan bisa membujuk kakekku. Yunes menggeleng. William segera menjawabnya. Aku tidak bermaksud membujuknya. Aku hanya ingin berbicara dengannya. Yunes akhirnya mengangguk. Baiklah, aku akan mengantarmu untuk menemuinya sekarang. Baiklah. William mengangguk. Tidak lama kemudian, mereka sampai di kediaman keluarga Walton. Begitu mereka masuk, Yunes langsung melihat kedua orang tuanya. Oma dan Nancy melihat William masuk bersama Yunes. Wajah Oma dan Nancy langsung terlihat muram. William, mengapa kamu di sini? Apa yang kamu inginkan? Aku sudah memperingatkanmu saat itu, kan? Sudah kubilang, jauhi Yunes. Apa kamu pikir keluargaku akan membiarkanmu begitu saja? Nada bicara Oma terdengar sangat tidak menyenangkan. Ketika mendengar ini, William memberengut. Namun, Yunes tidak senang mendengarnya. Ayah, bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Tuan Hank sudah menyembuhkan kakek. Mengapa dia tidak boleh datang kemari? Yunes, diamlah. Apa kamu lupa dengan apa yang kukatakan kemarin? Kamu akan bertunangan dengan Joel beberapa hari lagi. Namun, kamu malah bersama William sekarang. Apa maksudmu dengan semua ini? Apa kamu ingin membuatku marah? Oma naik pitam dan memarahi Yunes. Nancy berkata dengan tegas kepada William. William, kamu sangat keras kepala. Kami telah menawarkan uang 23 miliar rupiah selama kamu meninggalkan putri kami, tetapi kamu menolaknya. Apa sebenarnya maumu? Jangan bilang kalau kamu ingin bersama dengan putriku. Jangan harap. Putriku dan Joel akan segera bertunangan. Putriku akan segera menikah dengan keluarga kaya dan berkuasa. Sementara itu, sampah sepertimu ditakdirkan untuk tidak mendapatkan apa-apa. Bab 74, berhentilah membual. Oma dan Nancy memaki William. Di mata mereka, William adalah seorang penjahat yang hina. Jika bukan karena bajingan ini, putri mereka tidak akan menolak untuk menikah dengan keluarga Lawrence. Dengan begitu, keluarga Walton tidak akan berada dalam posisi yang pasif seperti ini. Yunes terlihat sangat kesal. Dia tidak menyangka orang tuanya begitu kejam. Ayah, ibu, sudah cukup! Dia berteriak kepada orang tuanya. Oma dan istrinya membentak dengan tegas. Cukup! Tidak, ini masih belum cukup. Setelah mengatakan ini, Oma menunjuk William dan mengancam. Cepat menyingkir dari sini. Jangan sampai aku memanggil orang untuk mengusirmu. William menyunggingkan senyum. Dia tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata, Aku datang kemari untuk mengobati ayahmu. Jangan lupa bahwa yang menyembuhkan penyakitnya adalah aku. Tanpa pengobatan lanjutan, penyakitnya mungkin akan kambuh. Kalian yakin ingin mengusirku? William mengatakannya dengan nada mengejek. Begitu William mengatakan ini, ekspresi wajah Oma dan Nancy berubah. Apa kamu mengancamku? Oma terlihat marah. Kalau kamu berpikir begitu, aku tidak bisa bilang apa-apa. William menjawabnya sambil tertawa. Apakah dia benar-benar datang kemari untuk mengobati kakekmu? Oma menatap Yunes. Ya. Yunes mengangguk. Oma berada dalam dilema. Sejujurnya, dia tidak ingin terlibat dengan William sedikit pun. Namun, ayahnya sedang sakit. Oma tidak bisa membiarkan hal itu. Setelah merenung sejenak, Oma hanya bisa berkata dengan suara pelan. Ikut aku. Kalau penyakitnya sudah sembuh, cepat menyingkir dari sini. Setelah mengatakannya, Oma mengantar William ke tempat Pedro tinggal. Saat ini, Pedro sedang berlatih kaligrafi di ruang kerja. Setelah pulih, dia kembali berlatih kaligrafi yang sudah tidak dilakukannya selama bertahun-tahun dan dia sangat menikmatinya. Oma menyapa ayahnya. Ayah, William ada di sini. Dia hendak mengobatimu. Pedro tidak terkejut. Dia bahkan tidak mendongak saat berkata. Biarkan dia masuk. Baik. Tidak lama kemudian,
Oma menyuruh William dan Yunus masuk ke ruang kerja itu, lalu Oma meninggalkan mereka. Tuan Walton, aku sudah tidak bertemu denganmu selama beberapa hari. Kamu terlihat lebih baik. William membungkuk. Pedro meletakkan pena dan berkata, Tuan Hank, ini semua karena keterampilan medis Anda yang hebat. Jika bukan karena Anda, saya pasti sudah mati. William tersenyum. Selama kamu sehat, itu sudah cukup. Pedro juga ikut tersenyum. Kedatanganmu kemari kali ini bukan hanya untuk mengobati penyakitku saja, bukan? William mengangguk. Kuharap kamu bisa lebih berhati-hati ketika membahas pernikahan Yunus dan kamu harus menghormati pendapat Yunus. Pedro mendongak, menatap William, lalu berkata, Sudah kuduga, kamu di sini karena pernikahan Yunus. Yunus hanya berdiri diam tanpa mengatakan apapun. Pedro tiba-tiba bertanya kepada William. Apa kamu tahu ada berapa orang di keluarga Walton? Apa maksudmu? William mengernyit. Pedro segera menjawab pertanyaan William. Ada lebih dari 300 orang di keluarga Walton. Selain itu, kami mempunyai puluhan ribu karyawan. Begitu keluarga Walton hancur, lebih dari 300 orang ini akan kehilangan tempat tinggalnya. Selain itu, puluhan ribu karyawan ini akan kehilangan pekerjaan, kemudian puluhan ribu keluarga di belakang mereka pun akan merasakan pengaruhnya. William mengernyit. Pedro melanjutkan. Kamu adalah penyelamatku. Aku menghormati dan menghargaimu dari lubuk hatiku. Namun, aku berharap kamu tidak mencampuri urusan keluarga Walton. William tiba-tiba tertawa. Dia mendongak, menatap Pedro, lalu tersenyum. Yunus adalah pacarku. Kurasa tidak ada pria yang bisa menyaksikan wanita tercintanya menikah dengan orang lain. Benar, kan? Begitu William mengatakan hal itu, Pedro memicingkan matanya dan sorot matanya menjadi terlihat lebih serius. Setelah mendengar ini, jantung Yunus berdetak lebih cepat. Dia terkejut karena selama ini William selalu ragu-ragu untuk menerimanya sebagai pacar. William mengatakan bahwa Yunus adalah pacarnya di depan Pedro. Dalam sekejap, wajah Yunus memerah dan dia sangat bersemangat. Tuan Hank, kamu harus mengerti bahwa aku tidak akan menjebloskan keluarga Walton ke dalam krisis hanya demi menyatukan kalian berdua. Pedro bicara serius dengan wajah cemberut. William sedikit memicingkan matanya. Aku rasa keluarga yang kuat tidak perlu mengorbankan kebahagiaan anggota keluarganya demi bertahan hidup. Saat mendengar ini, sorot mata Pedro menjadi makin serius. Dalam sekejap, William dan Yunus bisa merasakan bahwa napas Pedro makin cepat. Pedro sudah naik pitam. Yunus memperhatikan hal itu dan dia mulai merasa khawatir. Dia tahu betapa menakutkannya kakeknya itu saat sedang marah. Kebanyakan orang akan ketakutan oleh aura Pedro dan menyerah begitu saja. Namun, William tidak terintimidasi oleh aura Pedro. William tetap terlihat tenang dan normal. Pedro berkata dengan suara pelan kepada William. Aku menganggapmu sebagai penyelamatku. Aku tidak akan menjadi murka dengan perkataanmu itu. Namun, ada beberapa hal yang tidak akan kamu pahami kecuali kamu mencapai tingkat tertentu. Aku mengerti. William tersenyum. Pedro berkata lagi. Itu tidak cukup. Aku harap kamu bisa memahaminya. William tersenyum dan melanjutkan. Namun, aku masih tidak bisa menganggap tindakanmu benar. Kamu tidak berhak menilai apakah aku benar atau salah. Pedro benar-benar kesal. Untuk pertama kalinya, seorang pemuda berani berbicara dengannya seperti ini. Pedro mengagumi nyali William, tetapi dia tidak menyetujui tindakan William itu. Di mataku, kamu memiliki keterampilan medis yang sangat hebat, tetapi apa gunanya? Tidak peduli seberapa hebat keterampilan medismu, kamu hanyalah seorang dokter. Selain itu, kamu bahkan tidak memiliki izin praktik. Selain itu, kamu tidak mempunyai uang ataupun kekuasaan. Kamu juga sudah bercerai. Sekalipun keluarga Walton tidak menyetujui pertunangan Yunus dengan Joel, aku tidak akan mengizinkanmu menikahi Yunus. Bagaimanapun, cucu menantuku haruslah seorang pemuda yang berbakat. Kamu tidak layak untuk bisa bersama putri keluarga Walton. Pedro berbicara dengan marah. Ketika Yunus mendengar ini, ekspresinya berubah drastis. Dia hanya bisa merasa khawatir terhadap William. Dia takut perkataan kakeknya ini akan membuat William terpukul. Namun, William tersenyum dengan ekspresi datar. Dia sudah sering mendengar perkataan seperti itu. Jika hal itu terjadi sebelumnya, dia akan merasa kesal pada saat itu. Namun, William sudah lebih percaya diri sekarang. William mendongak. Dia mengarahkan tatapan matanya yang tidak kenal takut kepada Pedro dengan tenang. Ekspresi wajah William seperti sedang mencibir. Bagaimana kalau aku bisa membantumu menyelesaikan masalah keuangan ini? Apa kamu bilang? Pedro sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan dan menatap William sambil mengernyit. Bagaimana kalau aku bisa membantu keluarga Walton menyelesaikan krisis ini? Apa kamu bisa berhenti ikut campur dengan pernikahan Yunus?
Suara William terdengar datar saat mengucapkan itu kata demi kata. Pedro mendengar semuanya dengan jelas dan mencibir. Apa kamu pikir aku akan mempercayaimu? Apa kamu tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan krisis keluarga Walton? Setidaknya 30 triliun rupiah. Kamu bahkan tidak akan berani membayangkan jumlah sebesar itu dalam hidupmu. Tuan Hank, berhentilah membual. Bab 75, tutup mulutmu. Suara William tidak keras, tetapi jelas. Perkataannya pun terdengar tegas. Tatapan matanya datar dan dipenuhi keyakinan yang luar biasa. Saat mendengar ucapan William tersebut, Pedro makin mengernyit. Entah mengapa, perkataan William seolah-olah memberikan tekanan kepada Pedro. Namun, Pedro masih berkepala dingin. Pedro meyakinkan dirinya sendiri bahwa ucapan William hanyalah omong kosong. Uang 30 triliun rupiah adalah jumlah yang sangat besar. Di Gani Barat, tidak sampai 5 orang yang bisa menyiapkan uang sebanyak ini. Beraninya William membual seperti itu. Kamu bilang bisa menyelesaikan krisis ini. Kalau begitu, aku ingin tahu bagaimana caramu menyelesaikannya. Pedro terlihat tidak senang. Dia merasa William sedang mempermainkannya. Tentu saja, aku punya cara. Mengenai apa yang akan aku lakukan, kamu akan mengetahuinya nanti. William tampak percaya diri. Apa kamu pikir aku akan mempercayaimu? Pedro mencibir. Ekspresimu menunjukkan bahwa kamu tidak percaya kepada aku. William tersenyum dan melanjutkan. Tidak masalah jika kamu percaya kepadaku atau tidak. Yang penting adalah apakah aku bisa melakukannya atau tidak. Aku tadinya menganggapmu sebagai seseorang yang dewasa dan bisa diandalkan. Namun, aku salah menilaimu. Ucap Pedro. Perkataanmu membuatku makin yakin bahwa Yunus tidak boleh menikah dengan pria sombong sepertimu. Pedro dengan tegas melanjutkan. Kalau saja kamu bukan orang yang menyembuhkan penyakitku, aku pasti akan memerintahkan orang untuk mengusirmu dari rumahku. Sikap Pedro membuat ekspresi Yunus makin muram. Kakek. Yunus ingin mengatakan sesuatu, tetapi Pedro mengangkat tangannya. Tidak perlu bicara lagi. Tidak ada yang bisa membuatku berubah pikiran tentang pernikahanmu. Yunus sangat gelisah hingga ingin mengentak-entakkan kakinya. Namun, William maju 2 langkah dan menatap Pedro. Mereka berdua saling memandang. Tuan Walton, bagaimana kalau kita bertaruh? William tertawa. Baiklah, bertaruh bagaimana? Sorot mata Pedro menunjukkan keyakinan yang begitu kuat. William menjawab Pedro. Dalam waktu 3 hari, aku akan membantu keluarga Walton mendapatkan investasi sebesar 30 triliun rupiah. Sebagai gantinya, Yunus tidak akan bertunangan dengan Joel. Pedro mengerutkan keningnya makin dalam. Dia tidak habis pikir dari mana datangnya kepercayaan diri William tersebut. Baiklah, aku berjanji kepadamu. Namun, kalau kamu tidak bisa melakukannya, Yunus harus putus denganmu dan menyetujui lamaran Joel. Setelah mengatakan itu, Pedro menatap Yunus. Pedro berkata dengan suara yang tegas. Yunus, kalau William gagal memberi kita investasi sebesar 30 triliun rupiah, kamu harus menikah dengan keluarga Lawrence. Apakah kamu setuju? Wajah Yunus menjadi pucat. Pada saat ini, Yunus baru menyadari bahwa William datang ke sini bukan untuk memohon demi Yunus, tetapi untuk membuat kesepakatan dengan Pedro. Ini adalah pertaruhan yang menyangkut kebahagiaan seumur hidupnya. Jika William menang, Yunus akan bisa mengejar kebahagiaannya. Akan tetapi, jika William kalah, Yunus harus berkorban demi keluarganya dan menikah dengan keluarga Lawrence. Yunus sedikit takut. Dia pun menatap William. William juga membalas tatapannya. Tiba-tiba, Yunus teringat ucapan William kepadanya sebelumnya. Apakah kamu bersedia mempercayaiku? Ya. Yunus seketika membuat keputusan di dalam hatinya. Dia mendongak dan menatap kakeknya yang duduk di meja. Yunus berkata dengan suara yang dalam. Kakek, aku setuju. Kalau William kalah, aku akan menikah dengan keluarga Lawrence. Kalau William menang, kamu tidak boleh ikut campur dalam pernikahanku. Pedro mengangguk kecil. Kemudian, dia menatap William. Ingat, kamu hanya punya waktu 3 hari. Sampai jumpa. Pertaruhan sudah dilakukan. William tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Jadi, dia pun segera meninggalkan kediaman keluarga Walton. Pedro mengerutkan keningnya saat melihat kepergian William. Apa mungkin aku salah menilainya? Tidak. Dia tidak mungkin bisa mendapatkan 30 triliun rupiah. Setelah meninggalkan kediaman keluarga Walton, Yunus mengantar William kembali ke Taman Tubir Bengawan. Yunus, apa kamu tidak takut? William berbalik menghadap Yunus dan tersenyum. Takut apa? Tanya Yunus. William melanjutkan pertanyaannya kepada Yunus.
Apa kamu tidak takut kalau aku tidak akan bisa mendapatkan investasi sebesar 30 triliun rupiah itu dan akan mengecewakanmu? Yunes tertawa terbahak-bahak. Memangnya kamu bisa mendapatkan investasinya? William tercengang. Kamu pikir aku bercanda? Ketika melihat ekspresi serius William, Yunes juga menjadi serius. Well, apakah kamu punya cara? Tentu saja. Aku sudah bilang akan membantumu. William tertawa. Aku percaya kepadamu sepenuhnya. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, bagaimana kalau aku tidak bisa melakukannya? William tercengang. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, aku akan kawin lari denganmu. Begitu mendengar ini, William tertawa. Mereka tiba di Taman Tubir Bengawan. Kemudian, Yunes pulang. William hendak pergi ke pasar untuk membeli makanan. Namun, sebuah Porsche tiba-tiba berhenti di depan William. Pintu mobil itu terbuka dan seorang pemuda berpakaian Versace melangkah keluar. Begitu melihat pemuda ini, wajah William langsung menjadi muram. Joel! Pemuda ini adalah calon tunangan Yunes. William sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap pemuda ini. Joel pernah mengirimkan seseorang untuk membunuh William. Jika bukan karena keterampilannya yang hebat, William pasti sudah terbunuh. William, kan? Lama tidak bertemu. Joel mencibir jahat saat melihat William. William berkata dengan suara yang tegas. Ada apa? Apa kamu sudah dengar? Aku akan bertunangan dengan Yunes 3 hari lagi. Tatapan Joel penuh provokasi. Sesuai dugaan, Joel datang ke sini untuk memprovokasi William. William sedikit tersenyum. Jadi, kamu ke sini untuk memberitahukannya padaku? Wajah Joel berubah cemberut. Dia menatap William dan berkata dengan tegas. Aku sudah memperingatkanmu untuk menghilang dari sisi Yunes. Sepertinya, kamu tidak mendengarkanku. Aku peringatkan lagi. Yunes hanya akan menjadi pasanganku. Kamu hanyalah sampah. Sebaliknya, aku adalah putra dari keluarga Lawrence. Keluargaku kaya dan berkuasa. Di mataku, kamu hanyalah seekor semut. William, aku ingin tahu apa yang bisa kamu gunakan untuk melawanku. Ekspresi Joel benar-benar terlihat seperti orang yang sombong. William tersenyum. Kamu ini menyedihkan sekali. Apa katamu? Joel mengerutkan keningnya. Apa kamu tidak sadar bahwa dirimu sangat menyedihkan? Aku tahu kamu memandangku rendah. Di matamu, aku hanyalah sampah. Namun, apa artinya kalau kamu adalah putra dari keluarga Lawrence yang kaya dan berkuasa? Yunes tetap menyukaiku, kan? Joel, aku akan memberimu satu nasihat. Pernikahan yang dipaksakan itu tidak ada artinya. Kalau kamu adalah orang yang cerdas, kamu pasti tahu kapan harus menyerah. Tatapan William terlihat dingin saat dia mengucapkan itu kata demi kata. Perkataannya sungguh tajam. Kamu! Sorot mata Joel menjadi serius. Perkataan William menusuknya sampai ke jantung. Joel pun bingung. Mengapa Yunes lebih menyukai orang yang tidak berguna ini daripada Joel? Joel meraih kerah William dengan marah. Tatapan Joel berapi-api dan ekspresinya menjadi ganas. Tutup mulutmu! Bab 76, Sektafil. Joel benar-benar berang hingga ekspresinya begitu ganas dan jantungnya seolah-olah hendak melompat keluar dari dadanya. Joel meraung kepada William. Tutup mulutmu! Dasar sampah tidak berguna! Apa hakmu untuk bersaing denganku? Kamu tidak pantas. Mengapa memangnya kalau Yunes menyukaimu? Pada akhirnya,